punya klub bola, tiba-tiba beli kafe di Bali. Ada orang gabut kayak gitu. Oh, ada sih teman kita yang kaya itu. Pernah. Kasusnya Bar kalau dia. Bar dia, ya mirip lah. Dia kayak Nagita versi, dia Raffi Ahmad versi jahat. Gibah bersama Aida dan Oza. Oke. Para tiktokers besar. Walaupun gue agak beban bang di gibah. Kenapa? Karena gibah terakhir kan ger banget ya yang di situ ya. Iya. Gue gak tau apa-apa lagi nih. Ada lah ngomongin Ada sebuah lah, something kerajaan, ngomongin sebuah kerajaan. Oh yang Viko ya? Ya sama Viko. Viko. Itu cukup geger itu sebuah kerajaan Ya, di dinasti yang sering kita pakai untuk bekerja juga ya. Betul. Itu ekstrim sih itu yang gibah kemarin. Gue kayak tahu di kerajaannya apa nih. Sekarang gue sama Aidan. Berapa TikTok followersnya? Sekarang 2,2. 2,2 juta. 2,2 juta. Gue 1,4. Berapa lama dan nyampe ke 2,2? Gua dong, tanya. Lu berapa? 50.000. Karena lu host di sini ya udah lah. Apa-apa. Iya lah. Anjing. Gila. Nih, buat yang belum tahu ya. Mungkin para penikmat dosa gibah. Aidan ini dia adalah penonton gibah setia dari awal, gokil. Tapi nggak sampai akhir ya, di awal doang ya. Gila, gue taunya gue kan baru mulai main TikTok tuh baru-baru ini, baru berapa bulan lah. Ya. Terus gue sering ngeliat nih ngeprank. BDW Aida nih spesialis prank ya. Iya, prankster. Wah, ini udah ngeprank juga nih. Ngeprank apa? Enggak semua orang data kita semua ngeprank gitu. Kan gue tahu-tahu ada kamera tersembunyi. Itu Aiden juga gitu kan. Gue suka ngeliat tuh dia, ini orang oke juga nih. Gue jadiin dia referensi bahkan untuk temen gue. Nih lu, buat si Kuku tuh waktu itu. Kalau bikin konten kayak gini aja nih, ngeprank-ngeprank ini lu bisa pasti. Iya. Gue sih contoh. Tapi emang iya sih, gue juga ya lu Iben dan kawan-kawan itu suruh jadi referensi juga kayak. Iya. Lu bikin kayak gini tapi apa gitu-gitu kan, buat lebih kayak editing sama konsep-konsepnya. Nah suatu hari dia DM gue. Pertama follow dulu kan. Gue kayak kenal namanya, gue siapa ya? Oh, di TikTok gue gitu. Gue nggak cek dia kan, gue follow back deh udah. Terus dia DM, bang, kapan gibah lagi? Bukan. Pertama yang lu nikah. Oh iya lu Gue nikah ya? ngucapin nikah ya, congrats. Oh iya, congrats. Terus kayak dulu bilang kayak, ayo dong, prank dong Dan gitu kan. Iya, ayo prank dong. Masa basi Terus lu gibah lagi kapan gitu kan? Iya, gibah live lagi kapan bang? Terus gue cek lagi kan, gibah live. Gue cek, lah DM gue sama dia banyak banget di atas. Gue cek, wah si anjing. Lu jangan bilang lu pernah megang tetenya si ini kan? Jadi waktu itu tuh gue nonton Gibah live tuh kan dulu Gibah kan selain di YouTube ada yang acara off-air-nya kan. Off-air, benar. Nah gue nonton tuh yang pertama sama yang ketiga. Yang pertama tuh Viko, yang kedua nggak sempat nonton, yang ketiga tuh di after hours ya di Gading. Di after hours Gading, ngundang salah satu yang kayak majalah populer lah. Populer magazine. Adalah talent-talentnya lah. Talent majalah apa ya? Iya, kan talent populer magazine cewek-cewek seksi gitu kan. Nah dia disuruh dapat pertama kali challenge buat stand up. Oke. Iya, salah satu talentnya itu bilang kayak, aku kalau stand up nih deg-degan banget nih. Aku kalau deg-degan, aku harus dipegang tete aku. Anjing. Pertama ada yang ditawarin tuh, nolak. Takut. Dia bilang sebagai penonton yang normal kan enggak. Iya benar sih. Enggak, malu gitu, malu apa gitu. Enggak enak, jangan-jangan ini kayak apa namanya? Begal tete. Begal tete. Penonton normal begitu. Langsung kebius gitu kan, pingsan. Bukan udah begini-gini, udah begini-gini. Iya, aku mau gitu kan. Terus dia nyamperin gua, kamu mau pegang? Mau lah, ayo. Gua bilang gitu kan. Ya udah ditarik ke panggung, pegang tete aku. Gua pegang gini. Ya kan rezeki lah. Gua kaget, gua pecah tuh kan jeger. Wah anjing. Udah gitu membel gitu. Anjing. Ada mantolnya ya dikit ya, ada mantolnya. Abis itu udah pecah segala macem. Abis selesai acara itu, dia story gitu kan. Wah terima kasih Gibah, berkat Gibah gue dapet voucher. Voucher nonton bioskop. Iya, voucher nonton bioskop, nonton gosip-gosip dan dapet tete gratis. Oh udah tuh. Sekarang ngeju prankster anjir. Luar biasa. Mungkin ada manfaat dari ini. Itu. Prankster dapat inspirasi kan. Enggak semua ini dari otak kan. Nah, itu dia. Itu kan bukan tete pertama yang gue pegang. Iya sih. Tapi yang secara langsung live dan kan. Oh iya, kalau di panggung ya. Menontonkan dan kayak model majalah kan. Itu adrenalin. Wah, inilah saatnya aku. TikTok.
Wah, jadi itu tuh. Jadi itu backstory-nya. Backstory-nya. aja dulu ya. Gila. Nah, gue pengen nanya dulu sebelum kita bahas-bahas soal TikTok dan Iya, lain-lain ya. Ya. Apa yang membuat lu nonton Gibah Live tuh apa? Soalnya gue dulu kan lumayan ngikutin stand up lah. Jadi menurut gue Gibah ini kalau stand up kan kayak udah dia nyiapin materi, ada kayak ngelucu aja gitu loh. Tapi stand up ini kayak banyak informasi dan jatuh kayak nongkrong. Kalau Gibah lah. Kalau Gibah live. Jadi kayak gue kan nonton kayak off airnya si Coki, Muslim dan segala macem. Gibah tuh beda gitu loh. Lain. Gue dapet informasi yang lain kayak ada artis gimana artis yang lain gitu loh. Dapat banyak informasi lah. Yang nggak keluar di media sosial Iya, ya. kalau Sampai sekarang nggak keluar gitu. Nggak pernah keluar. Nggak pernah. Iya, Karena iya sih. off record. Kan gue terakhir juga Gibah Live kan gue naik kan yang sama Gofar sama Coki. Iya, kan. iya. Dia Gibah. Bener sih, ada informasinya juga. Informasinya Suguhannya bukan komedinya doang kan kayak. Oh gitu anjing gitu. Itu. Iya ya gitu. Oh, Za, di Gibah kan gua ajak ke Gibah Live sama Gofar. Dia yang biasanya ngomong jadi oh gitu. Lebih nyimak doang ya. Padahal dia guna sebagai tamu anjing. Gue baru tahu semua ini Itu loh mati gue anjing. spesial Gibah tuh di situ. Gua katanya lu pernah bikin ini juga Gibah lain. Pernah. Jadi gue tuh pernah lumayan, bikin gue lumayan terinspirasi lah karena dia. Soalnya ini salah satu menurut gue kayak tontonan yang unik lah, yang menarik lah. Gue ngomongin temen kampus gue. Jadi tuh ada kayak masih micro influencer gitu di kampus gue. Tapi ya lumayan terkenal kalau di angkatan gue dan angkatan bawah tuh terkenal. Di kampus lo waktu itu Iya di kampus gue. Dan cowoknya juga ketua angkatan. Oke. Nah jadi kayak dia kalau ngendorse itu kayak ngomongnya tuh sesak-sesak napas gitu kayak. Iya ini gitu-gitu. Nah, jadi kayak bener-bener Desa seksi lah. Iya, desa seksi gitu lah kalau ngendorse lah. Anjing Iya, desa seksi banget. Gue bener-bener bukan copycat sih, jatuhnya kayak parodiin lah videonya dia yang endorse gitu segala macam yang kayak dia cuma pakai sempak bukan pakai sempak sih, kayak pakai celana dalam atau apa gitu. Yang gue iniin terus gue omongin lah. Gue ke YouTube Ala Gibah. Iya, lagi bahas sama tim gue di belakang tuh. Oke. Oh, ada itu tuh. dia lama juga deh ya. Iya, waktu itu sama dia. Kenal tapi sama orangnya sih. Enggak. Oh, lu kenal. Enggak kenal. Kenal. Enggak ada perizinan juga apa-apa. Terus lu bikin parodi. Gue bikin parodinya dan gue juga omongin dia. Gue bilang kayak lu 10 kali ngendorse masuk rumah sakit lu diopnam lu, gue bilang gitu. Senapas mulu kan. Hasilnya? Digeruduk sama cowoknya gue. Lagi lu kenal kagak. Gue gak tau. Pas Ya kan, gitu dan ya kan yang gue tahu kan Gibah cuma ngomongin orang. Tapi gue gak tahu kayak pre-shootnya atau kayak perizinan gue gak tahu gimana kan. Kenal lah gue. Digeruduk. Langsung diseruduk ya, langsung Iya. kena kasus ya itu ya. Bener, udah ditelepon kayak udah mau bawa pengacara dan segala macam. anjing. Kayak- serius banget. Dia kayak Serius udah banget. gue kayak minta maaf gitu-gitu yang gue take down segala macem. Tapi akhirnya masalahnya kelar. Kelar. Berarti kita ramein lagi sekarang. Gak usah. Udah lama itu. 4 tahun 5 tahun lu kayak itu ada tuh. Gak usah. Masih baru. Masih baru. Kenapa lu bawa lagi? Tapi emang parodinya emang ngeledek. Ngedek. Ngeledek sih. Dan parodi. semua angkatan gue tahu, maksudnya semua yang di kampus gue tahu itu gue ngituin siapa. Kenapa tapi orang yang gak terlibat kayak anjing lucu tuh dan gitu. Lucu. Ya. Banyak yang puji. Soalnya banyak yang suka sama dia juga. Tapi bener sih, gue beberapa menerima konten yang serupa yang mention gue Gibah ala-ala juga. Tapi di kampus, di mana. Iya sih, kalau yang terkenal kampus sebenarnya seru juga sih buat ditonton ya. seru. Tapi memang itu masalahnya adalah ya karena gue waktu itu yang gue ngomongin sesama komik, Stand up. sama stand up jadinya juga ya udah orangnya santai-santai aja. Iya. Kalau ini kan Anda tidak kenal dan Teman kampus biasa. teman kampus bener-bener biasa bikin yang parodi sedang sih meniti agak. karir memakai sempak. Anjing. Oh, itu awalnya ya. Awalnya Awalnya gitu. itu. Nah terus pada akhirnya lu bikin jadi konten kayak sekarang gimana? Awalnya emang karena dari dulu suka bikin konten. Dan lu udah demen bikin gitu-gitu berarti lo dari Iya. dulu gitu kan. Berarti nyali lu udah lucu-lucuan doang. cukup gede ya dulu ya? Ya, kalau masalah nyali oke lah. Tapi maksudnya yang di terjun TikTok awal tuh gue 2021. Awalnya langsung ngeprank? Awalnya enggak, parodi atau kayak yang sketch lucu-lucu gitu. FYP video keberapa dan FYP pertama? Ketiga, sketch. Itu langsung 3 juta, Sketch 3 juta views. Anjir. Itu gue ngikutin GJLS tuh, robek baju. Oh. Awalnya tuh. Berarti lu cukup ini ya mempelajari apapun yang lu lihat. Oh iya, Lu pelajari, observasi, ya. observasi, lu terapkan. iya. Tuh tahun berapa dan? Karena kalau sekarang kayaknya robek baju udah nggak bisa kan TikTok ya kan? Masih ya? Masih bisa ya? Masih, gue terakhir masih upload kok yang sama GJLS. Oh. Iya. Robek baju. Iya kadang suka itu tuh. Kadang toples nggak boleh bang. Iya. Apa nggak pakai Tergantung baju? tempatnya. Oh iya. Kelihatan orang buka Jadi baju kalau aja. lu kalau buka baju di kamar lu nggak boleh. Nah ini ilmu nih buat Iya. karena bener. teman-teman kita orang-orang kena mulu dan ada yang tahu-tahu Iya, tahu tuh temen gue juga banyak kayak gitu. Gua keramas doang, pala gua doang anjir keramas. Heeh. Dihilangin videonya kata Nggak gua. boleh. Anjing disangka Iya. seks
Latihan kata gue, anjing pala gue bikin kacang siapa bangsa. Anjing banget. Oh berarti nggak boleh nggak pakai baju di kamar, nggak boleh? Iya, kalau lu kalau merenang atau di mana, atau tergantung konteksnya boleh. Oh gitu. Berarti ini bisa lah. Heeh. Kalau kita jadi tahu nih kalau di kolam renang boleh. Tapi kalau tiba-tiba ke band gimana? Kenapa tuh? Karena apa dulu? Karena buka baju di kolam renang gitu. Wah nih ngumbar aurat atau apa? Enggak, pasti enggak ya? Aman ya? Enggak sih, belum pernah sih. Soal kayak gitu ya. Timboy. Timboy? Oh gue Kan Timboy itu yang kayak terberenang, buka baju mulu. Oh iya, karena dia fokusnya berenang ya? Berenang, iya aman. Kalau dipakai baju malah kena band. Oh iya, goblok. Oh iya, kenapa? Berat di badan lu nih. Jangan kayak mama di Ancol aja gitu. Anjing. Sampai akhirnya lu menemukan prank gimana tuh Dan? Jadi dulu kan gue ngira TikTok tuh sebatas dance. Ah, sama, Semua kayak gitu di awal. Iya, gue kira sebatas itu doang kan. Nah terus gue ngeliat FYP itu, kebetulan FYP gue banyak kan orang luar kan. Kebanyakan tuh akhirnya yang gue tonton tuh prank semua. Ya lama-lama kebentuk lah FYP lu jadi gitu Iya, doang. iya gue kira, kalau di situ gue juga ngeliat kayak Indonesia tuh belum ada prankster kayak cuma 1 atau 2. Tapi kan orang pada mikir, TikTok. wah nih itu nyetingnya susah. Ada pernah lu setting nggak? Enggak. Dong, enggak aman. Itu real. Kalau buat endorse ada. Oh, buat endorse ada. Ada buat brand ya, Kalau buat brand. Banyak kan, oh iya yang suka ngasih makan gitu-gitu kali ya? Enggak sih. Maksudnya kalau buat brand tuh tergantung brandnya seribet apa, kayak misalnya gue harus reshoot berkali-kali Oh. karena dimintanya ini itu. Sisanya real semua Semuanya ya? real. Sebenarnya real semua ya. Gokil ya? Semuanya Gokil. real. Itu apa pertama konten nge-prank apa inget lu? Baca WhatsApp. Apa? Baca WhatsApp. Jadi kayak gue pura-pura gue nggak bisa baca karena gue nggak bawa kacamata. Gue nyuruh orang baca WhatsApp gue. Oh, ya, mainan-mainan dia banget deh. Kayak begitu-begitu. terus Isi isi yang parah-parah isinya. Iya, isi WhatsApp tuh kayak misalnya gue lagi chat sama om gue nih. Dia bilang kayak, Aidan, tante lagi keluar kota nih. Ayo ntar malam ke kamar om gitu. Goblok. Gitu. Awalnya Oh, gitu. versinya om-om lagi ya? Iya. Terus habis itu reaksi gimana penontonnya? Pecah. Enggak si yang baca itu? Yang kayak geli gitu. Awkward sendiri Iya, ya? terus gue kayak mancing-mancing megang-megang pundak dia gitu kan, dia langsung gini-gini gitu. Oh, lu bicara cowok-cowok ya? Iya, gua bicara Aduh, cowok. lucu lagi anjing. Gitu. Awalnya pecah di situ. Kalau lu bicara di prank. situ, gila. Lu Aiden sempat ini, kita akan bahas mulai gosip-gosip. Waduh. TikTokan dong nih. TikTok Masuk kan? langsung. Nah, TikTokers nih. Tapi sebenarnya kita nggak ngomongin orang lain sih, lebih nggak ngomongin dia dulu nih karena Iya. sempat viral di Twitter videonya Aiden yang ngeprank satu cewek. Iya. Cewek duduk di mall, rame-rame dikelilingin tuh. Iya. Terus nanya apa gitu ya? Iya, Ngajakin pergi kayak ya? seakan-akan gue langsung meeting gitu. Ah, Openingnya iya. kan ini kosong nggak gitu dulu. Iya, kan? gue iya, nanya kosong nggak? kursinya kosong nggak? Dia bilang kosong, terus gue dudukin. Gue ngajak teman-teman gue harus selalu duduk situ juga gitu tiba-tiba. Terus Twitter dengan segala penduduknya Penduduknya. Iya. mengolah video itu menjadi wah ini etis nggak sih kalau Asli. kalau gue jadi dia mah gue khas Twitter marah. lah, khas Twitter. Kalau gue jadi dia gue pasti marah. Kalau lu jadi dia ya nggak akan diupload videonya. Lu pede banget di prank aja lu di mall gitu bro. Anjing. Kalau menurut itu dapat izin kan dari dia? Pasti. Ah. Gue berani make sure semua video gue tuh atas perizinan dan Izin ya? semuanya. Makanya video gue kalau udah tayang itu berarti udah ada izinnya. Nah. Tapi ada sih bang satu video gue udah dapat izin, tapi akhirnya orangnya minta take down. Oh, gitu. Dikarenakan kan jadi gue ngeprank orang pacar suami istri nih. Ah. Nah tapi ceweknya itu kalau nggak salah pengen dapat beasiswa apa gitu. Yang nggak boleh dia kalau ketahuan kalau misalnya dia udah nikah. Oh. Jadi kayak dia tuh sebenarnya baru nikah Iya. sendiri doang, belum nikah secara hukum. Ya gitu-gitu yang serem sebenarnya. Iya. Kalau nggak Tapi izin. ya udah selesai juga masalahnya kan. Ya gue take down aja, soalnya kan karena ya beasiswa orang gitu loh. Oh, video Iya. video yang lu kirim ini ya? Nggak ada gue. Di-upload. Udah gitu. Di-upload. Kadang nih waktu lebih FYP kan bukan yang asli Iya kan. anjir sekarang Ah. orang itu di TikTok main upload dari YouTube potong Iya. kasih musik sedih FYP. Kita kaget FYP aneh banget. Anjing. Iya. Kalau nolak juga ada kayak saya tayangin jangan Ada. dong mas. Ada. Ada. Itu harus ikhlas ya, udah jadi, udah lucu, harus ikhlas buat ngenaikin ya kalau kayak gitu ya. Enggak sih, dari awal udah kelihatan sih. Oh Dari awal udah kelihatan kalau dia ini kayak nggak uploadable gitu loh. Ogah-ogahan. Berarti lu minta izin ya? Minta izin, Dan pasti. yang nolak juga ada, tapi kalaupun udah tolak kayak profesional nggak gua Iya. upload nih. Udah kedenger sih ada katanya orang ngeprank juga tapi Nggak pakai izin Nggak pakai dulu izin. bang, iya. di TikTok Itu juga. mah pemaksaan namanya kan. Katanya ada yang izin dari misalnya dari 100 video yang izin ya kira-kira 4 lah. Lebih banyak yang nggak izinnya dong. 96 dong ya.
Katanya ada yang gue denger aja sih. Gue juga denger aja gue, iya. Karena gue mulai memasuki TikTok terus cari-cari informasi. Ada, gue sering ngeliat kontennya juga. Tapi ternyata dia jarang meminta izin dan jadi nggak ada persetujuan ketika ditayangkan. Ada yang kayak gitu dan wah langsung ini. Ada nggak sih kayak gitu? Nggak tahu. Tidak mau mencari musuh atau tidak mau mencari musuh? Ada. Ya, gitu. Gue tahu. Maksudnya ada beberapa yang soalnya gue tuh bahkan menurut gue dibandingkan gue bakal ngomongin video-video lama lah. Brandon Ken. Gue masih berani bilang di saat kayak oke juga tuh. Oke, tapi kalau di saat minta izin menurut gue lebih proper gue minta izin dibandingkan Brandon Ken. Brandon Ken kayak cuma just sekedar kayak Kak, aku lagi nonton, lagi bikin video TikTok, video YouTube, boleh aku upload ya, itu udah cuma sekedar gitu doang. Enggak yang nyampe kayak, Kak sorry nih, segala macam bla gitu segala macam. Lu pasti gitu ya? Soalnya kan itu sekarang udah dikasih video ya orang-orang itu ya? Oh iya, soalnya menurut gue kan kayak dia ada kontribusi dalam video gue lah. Tapi itu maksudnya kayak di belakang kamera aja, maksudnya nggak part of si prank ini kan. Nah orang-orang ini nggak tahu kan, karena potongannya videonya emang segitu aja. Iya. Maksudnya lu kayak tiktoker lain, lu kasih lihat uang lu, terus lu jadi mainan manusia. Ada yang kayak gitu tuh. Willy. Sebut apa lah, anjing. Gua ada konten WhatsApp-nya, nggak WhatsApp-nya ada nih WhatsApp-nya nih. Kalau Willy gue yakin nggak bakal settingan, tuh sangat natural. Natural dia, natural. Jadi semua orang datang yang ketok-ketok, Kak Willy aku mau jadi ini. Wah, kata gue, wah ini natural banget. Natural. Pas ini orang bener-bener dia dikasih uang itu. Gokil sih. Itu natural banget sih. Dan kalau yang si nggak izin tadi kan juga pranknya prank yang bikin emosi yang di pranknya juga kan. Tapi ya, tapi bukan Brandon kan ya yang nggak izin. Beda. Brandon kan izin. Nah orang yang nggak izin, si nggak izin tadi, gua cukup suka ngeliat kontennya. Gua ketawa mulu gua. Gue juga awalnya suka kok. Lucu banget gua. Ada nggak pernah kayak gini? Misalkan ada orang yang duduk diliatin ya gini. Pas orang ngeliat dia gini. Terus, kenapa mas? Dia diem aja gini. Terus lagi liatin lagi. Kata gue, ini apaan sih anjing? Sama yang paling terkenal ini. Lihat tangan saya. Wah! itu udah jelas kan. Enggak, lihat tangan gue ada cincinnya kan. Udah nikah. Iya. Nikah. Udah nikah. Belum punya cincin kan? Belum nikah. Gue tuh kasih tau doang. Terus sama kayak nyebut nama sih barusan. Iya anjing. Enggak, lihat tangan saya. Ada cincinnya kan? Ya, ada cincinnya. Iya ada. Iya, tangan kamu ada jam ya, tangannya ada jam. Iya ada jam. Tangan lo ada jam. Ada jam, ada cincin. jam. Nah gitu. Iya. Jadi tangan saya ada cincin. Ada cincinnya. Gak mungkin lah gue hipnotis kayak gitu. Gak bisa gue hipnotis soalnya gue. Malah gue juga bukan driver ojol kan, jadi ngapain. Tapi nggak apa-apa selama itu video orang nikmati. Bener, selama orang juga nggak marah nggak apa-apa. Kan di TikTok pasti kan kita tuh ada yang sebel sama kita, ada yang suka banget juga. Gitu. Pasti nyebelin bagi beberapa orang. Betul. Gitu kan. Iya. Betul. Selalu ada orang yang nggak suka sama apa yang kita perbuat sih. Tapi pada akhirnya ya tergantung masing-masingnya aja. Masing-masingnya aja. Siapa ya kira-kira nggak tahu ya. Nggak tahu. Tadi kan perumpamaan aja kan itu. Perumpamaan. Driver Iya. ojol. Justru driver ojol nunggu ngeprank dari si Sky dia. Bukan ini paling saya mau. Gimana lagi? Ojolnya? Ada yang bikin namanya. Kalau ini nggak apa-apa sebut. Erika Putri namanya. Dia prankster cewek. Tahu gue Erika Putri. Iya. Jadi dia prankster cewek pertama kalau di Indo lah. Oh gitu. Iya. Sempat kena juga di Twitter Erika Putri kalau nggak salah kan. Wah, itu nggak tahu tuh gue. Twitter apa di head comment TikTok kan? Pasti selalu kena di Twitter ya. Iya selalu Twitter. Twitter tuh selalu jadi ladang pembantaian. Kebencian. Tapi bisa juga gara-gara itu jadi terkenal. Contohnya Oza. Oza tuh pertama gedenya kan Jaksel di Twitter. Kena juga di Twitter. Kena di Twitter. Tapi awal dibully-bully jadi orang lama suka. Sekarang gue juga ramai di Twitter tapi banyak yang suka. Oh yang suka kan? Banyak yang suka masalah. Yang suka. Lu bacain gak sih komen-komen hate itu? Enggak. Enggak ya? Gue gak pernah buka notif. Enggak, lu udah tutup kupingnya kan? Notif gue sampai sekarang 99 terus sekarang gue gak pernah. Enggak, kalau bukan Gak pernah buka. Ada nggak yang pernah? Aida lu ngapain sih ngeprank Babayo? Dia kan kebutuhan khusus. Pasti ada lah itu Ada mah SJW Ada lah ya. itu pasti ada. Babayo asik ya orangnya kayaknya. Kayaknya ada tapi pas gue baca gini dia. Kayak gue gak tahu gitu. Paling pun Rian kalau ditanya, lu marah nggak? Babayo. Dia nggak usah marah. Tapi respect gua sama si Mike-nya. Oh iya. Gokil ya. Itu kadang kan itu kan, maksudnya kadang orang nggak tahu ya itu ya buat konten gitu loh. Iya, toh dia juga dengan senang hati ngelakuin. Iya. Sama-sama untung juga segala macam. Iya. Gua awalnya ngeliat lu sendiri dan sekarang jadi sama Iben sama. Iya. Itu kayak manajemen lah. Emang manajemen ya itu Iya. kan ya. Gokil, ngeri. Iya. Manajemen TikTok. Itu anjir. manajemen TikTok pertama bukan di Indonesia?
Bukan dong. Enggak, maksudnya yang TikToker yang TikToker yang bikin gitu. manajemen. Enggak Yang lah. akhirnya ngumpul-ngumpul. Udah ada sebelumnya. Kayaknya ada deh kayak Nusantara. Maksudnya yang dibikin sama TikToker saya sendiri atau gimana? Ya kan, itu kan Iben yang bikin. Kan Iben berarti yang bikin kan? Oh iya. Nah, ada nggak TikToker yang sebelumnya yang bikin manajemen kayak gitu? Iya. Apa yang pertama? Gue nggak tahu kalau manajemennya, tapi kalau masalah kayak circle kayak banyak deh. Circle mah banyak lah, Iya. kalau circle kan. Oh berarti maksudnya beda-beda nih circle-nya. Pada musuhan apa gimana? Nah. Wah, kalau urusan enggak dong. Cuman kayak ya lu sekarang lah, lu maksudnya stand up Indo Jakpus, Jakbar gitu doang gitu loh. Kira-kira beda-beda, kira-kira ada yang enggak. ngajak TikTok Rewan, ada yang kagak, siapa tahu kan kita nggak tahu. Ada. Ada yang nyuri konten diem-diem. Enggak, ini konten gua kok. Iya. Ada nggak sih gitu-gitu? Banyak. Banyak. Iya. Ya tapi kalau nama ide kan nggak ada hak Iya, ciptanya. Nggak Berarti ada kayak- ciptaan, tapi minimal taruh IB lah, IB Iya. yang bayar kalau di TikTok kan. Ini yang pertama kali gitu-gitu Iben yang ngasih duit. Yang Ini challenge, iya mungkin. Yang challenge sih ya. sekarang di TikTok ngasih duit semua anjir. Tapi Iya. gua nggak tahu sih beneran ngasih duit semua apa enggak. Tapi emang Iben agak trend center dulu pas Iya. wawancara bocah juga dia banyak yang ngikutin juga. Oh, iya. Wah, Betul. benar. Nah. Yang nanya-nanya, kamu kenal ini nggak? Ini nggak ya kan, apa Ahmad Dhani Iya, gitu-gitu iya. kan. Dia taunya SpongeBob gitu-gitu Iya, kan. yang sekarang-sekarang. Iya. Gitu, baru dia berubah jadi challenge kan. Iya, Iben keren kok. Keren, Iben keren. Soalnya gue dia ngangkat gue juga kan. Canggih dia Iben tuh. Iben keren. Gue belum pernah ketemu sih. Gue sering liat dia, oh di Bintaro nih dekat rumah mertua gue nih. Ternyata emang kantornya di Bintaro. Iya. Anjir. Random aja juga situ. Iya, enggak Ren Boy di BSD. Oh, gue ngefans juga tuh Mbak Bayu. Ya gue pengen ngajakin gibah lah sama dia. Nggak bisa dong. Mbak Bayu. Kalau ngomong gitu apa lu? Oh iya. Anjir. Tapi yang colong-colongin dia itu ada ya? Apa? Yang suka marah nggak? Ada yang pernah marah nggak sih? Kenapa? Di TikTok gara-gara anjing nih ide gue nih. Ya nggak usah di TikTok, di teman-teman gue juga ada. Oh iya. Iya. Mana karena? Ya tiba-tiba diikutin aja, bahkan ngikutin plak-ketiplak gitu loh, kayak Persis bener-bener banget. persis banget. Dari semua, bahkan sampai nada ngomongnya atau gimana bener diikutin. TikTok tuh sekarang rame bagi-bagi duit. Ya. Kalau enggak ini konten goblok. Konten asal ya. konten asal Iya. aja gitu. Kemarin rame ini yang motivator. Gue kalau nggak punya uang, gue ke hotel. Hotel, iya. Anjing lucu banget sih, lu tau nggak? Enggak, siapa? Ada di TikTok itu, gue lupa namanya siapa. Kalau lu nggak punya uang, Jadi konten motivator. lu ke lobby hotel aja, beli kopi yang harganya 80.000 gitu. Terus liatin orang kaya bekerja. Terus di counter kan. Gue kalau nggak punya uang ya nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang lu bisa beli kopi 80.000? Itu gede-gede tuh yang counter. Counter FVP banget tuh. Anjing. Gua tahu Terus si tuh. orangnya bikin story di Instagram. Ah mampus lu semua. Itu kan yang edit tim gua. Gua sengaja ngeramein ini marketing gua bla bla bla. Terus kata orang-orang, lu nge-marketingin apaan? Ketololan lu. Iya, apa yang dijual itu? Tapi yang dijual gua nggak tahu. Tapi gua nggak tahu sih gimana. Tapi itu emang aneh sih motivasinya. Iya. Sebelum itu ada yang ini. Di gosip yang di TikTok tuh yang ke Jepang. Aduh, nah kalau ini gimana bang? Maksudnya kan orang ke Jepang banyak kan? Banyak. JKT mesti ke Jepang JKT juga. ke Jepang. Kevin Anggara ke James Jepang. the Meat Guy ke Jepang kemarin. Jadi gitu tuh yang ke Jepang sempat rame juga tuh. Sempet rame juga itu. Ada TikToker yang bikin konten pergi ke Jepang terus dia ngasih datanya. Kalau ke Jepang buka pintu taksi aja bayar 1,5 juta. Betul. Terus jadi katanya intinya setelah dihitung-hitung lu kalau ke Jepang harus bawa uang sekitar 500 juta. 500 juta. Lu mau hidup berapa tahun? Dan itu di hate ya. Bahkan ada orang TikToker Indonesia Jepang yang bikin konten. Oke kita tes ya buka taksinya. Ternyata nggak 1,5 juta, emang 4 juta malah kalau nggak salah. Lebih mahal. Nggak cuma berapa 500 yen? Apa 500 yen. Itu kayak cuma 50.000. 50.000 doang. Berarti dia salah sangka aja yang pertama kali Iya. kan. Bukan niat bohong kan tapi. Gak niat bohong, dia cuma dapat informasi, tapi informasi diterima mentah-mentah. Iya. Sehingga itu membuat reaksi dari teman-teman komika kita. Adalah teman komika yang kayaknya dari lahir udah kaya. Ada. Ada temen gua ada. Dia dari lahir udah hidup kaya, dia bahkan punya teman yang di rumahnya ada McD. Waduh. Level kaya udah Segitu. udah nggak bisa diraih lah. Makanya stand up cuma buat hobi doang. Nyari duitnya bukan dari situ. Dia komen pas. Jadi konten itu viral di Twitter. Iya. Di quotes komennya gini. Dasar orang miskin goblok. Nah, bangsa teman kita yang satu itu emang agak offside ya. Tapi orangnya asli baik. Orangnya baik. Ini apa adanya aja. Tapi materinya aja yang jahat banget dia kalau di off-air. Orang miskin goblok. Segitu aja bilang orang miskin ya. Gitu bilang orang miskin. Bayangin. Iya ya. Orang punya duit 500 juta. Ih, dibilang orang miskin Dibilang loh. orang miskin.
Oh mungkin salah satu TikToker yang paling mapan nih. Iya, dibilang orang miskin sama dia. Iya, kalau nggak salah tuh TikToknya tuh bagi-bagi uang. Iya, dan Hah? Suka bagi uang nggak sih? Nggak mah. Iya nggak sih? Yang mana? lihat kalau gitu. Yang Jepang-Jepang? Yang Jepang, yang siapa? Yang kalau ngasih iPhone. Yang mana sih? Yang ke Jepang. Gimana? Wah, Ini aja agak susah ngomongnya. Karena emang gue juga agak baik kan orangnya. orang baik, orang baik. Gue bisa masuk TikTok Rewind kayaknya gara-gara Itu dia. Gue takut nggak diundang TikTok Rewind tahun depan sih takutnya. Tapi emang baik sih. blunder aja. Blunder. Mungkin kepleset Tapi gue lah. berharap diundang juga follower gue cuma 50.000. Gue kayaknya nggak bisa berharap, jadi nggak usah dah, gue bodo amat deh. Gue ketemu sama dia sekali pokoknya pas TikTok Rewind itu. Iya, Wah, orangnya sih terlihat Baik, juga. baik. Gue sering lihat kontennya beberapa kali, tapi emang mungkin lagi blunder, Iya. dirujak netizen, dan mungkin teman kita ini tidak kenal dia. Sebenarnya kalau dibilang kontennya maksudnya kayak nunjukin orang kayak sama kayak Atta Halilintar atau Willy Salim Sama, gitu sama, kan. sama. Tapi ini yang di Oh, dia kayaknya bagi-bagi iPhone ya? Iya, Yang follow dia dapat iPhone. Iya. Menarik. Oh gitu. Gitu, ada menarik-menariknya. Kayak dan Ada susah yang respon ada gue bang. bilang, emang menarik ya, tapi kayaknya tidak menarik. Waduh. Kayaknya itu terlalu menarik nih. Gue tadi pengen follow tapi enggak. Susah kayak ketemu dia dapat iPhone. Dulu kayaknya dia konten-konten couple tau gue. Iya, iya. Dia tuh couple yang bener-bener jadian dari TikTok gitu dulu. Iya. Gue ngikutin banget tuh zaman itu tuh. Terkenalnya karena itu kan. Karena Tapi itu. emang jadi sukses karena TikTok kan. Iya. Sesukses itunya masih dibilang miskin sama Miskin sama teman kita, sama teman Bayangin kita level agak-agak. kekayaan teman kita tuh semana tuh. Dan level empatinya juga kurang sih. Kurang sih. Anjing. Iya, tapi ya udah, terus dia sempat dihujat lagi karena dia nuker 20 juta dapat berapa ya gitu. Berapa yen gitu. Orang kayaknya Nagita Slavina nggak gini-gini amat. Oh itu dihujat lagi. Dihujat, kata gue. Ya Nagita juga ngapain bikin kan. Orang maksud gue kalau itu buat gue sih ya itu bikin konten nggak masalah. Lu punya 20 juta lu tuker ya nggak apa-apa. Terserah lu gitu. Terserah lu. Tapi kenapa bandingin sama Nagita anjir? Ya, Nagita sama mah kayak- level kayaknya udah dewa tuh. Betul. Itu udah Susah. Iya. Mau kerja keras apapun kayaknya. Mohon maaf, Nagita punya klub bola, tiba-tiba beli kafe di Bali. Ada orang gabut kayak gitu. Oh, ada sih teman kita yang kaya itu. Pernah. Kasusnya bar kalau dia. Bar dia, iya, mirip lah. Dia kayak Nagita versi, dia Raffi Ahmad versi jahat lah. Kayak Spider-Man yang hitam tuh. Venom itu Iya, bener sih, bener. Kekayaannya hampir sama. Tapi dia nggak umbar-umbar aja. Santai ya, santai. main game. Ke Jepang udah kayak pergi ke ambasador. Bener. Fashion celana pendek. Fashion orang kaya pada umumnya celana pendek, topi, kacamata udah. Iya. Jalan. Nggak pakai varsity jacket gitu kan. Nggak usah ngeliatin lu Nggak Balenciaga. usah. Itu biasanya yang orang-orang baru bisa beli itu. Dia baju Uniqlo. Oh ya. Baju celananya juga H&M atau apa. Santai aja. Tapi rekeningnya tidak santai. Bayangin Anda itu sudah 500 juta dibilang orang miskin ya. Ya udah deh, terima kasih Aidan dan Ozan sudah main ke Giba. Sebelum gini ada nggak sih di TikTok satu TikToker yang bisa lu kasih tahu gosip ke penonton? Tapi Tapi tanpa namanya menyebut nama. Oh, nggak sebut nama ya? Kalau sebut Tanpa nama. menyebut nama. Ada. Nah, silakan. Tapi ini bukan circle gue ya. Bukan circle lo. circle gua. Berarti bukan Iben, Bukan. Mike, bukan Rian Babayo. Bukan, iya, tapi bukan Tapi mereka. kalau Rian Babayo nggak apa-apa. Tiba-tiba dia suka diam-diamin cewek kan. Babayo. Dia kalau ke DM pakai emot. Oh iya, Iya. amat Babayo juga. Anjing. Gokil sih, dia kalau tiba-tiba dapet cewek gimana ya? Jadi dia kan ini ini sebelum ya, masuk. intermezzo Sebelum sedikit ya masuk tentang ya. Rian ya. Dulu kan dia tuh kan punya TikTok juga. Oh iya. Nah, dia tuh suka kayak nge-screenshotin foto orang terus dibikin jedak-jeduk kayak gitu loh. Oh gitu. Nah, terus kayak ada temennya gitu yang di-screenshotin sama dia. Terus habis itu dibikin jedak-jeduk, upload TikTok. Viral nih. Terus temennya kayak, "Iya, Rian ini apa?" Gitu kan. Nggak terima. Iya, dia ngomong ke Rian, ini kenapa lu share gitu kan. Rian cuma pakai emot. Wih, aku udah pengen banget ketemu Rian Babayo. Terima kasih, lucu banget tapi. Anjir. Tapi itu kayak ini, kayak apa, caranya dia buat ngungkapin rasanya dia doang. Iya, dia nggak ngerti apa. Dia nggak tahu apa-apa, maksudnya dia Makanya gue bilang, anjing Mike bisa bikin konten sama dia. Iya, jago. Gokil sih, bahkan dia pernah ngasih challenge kan kalau lu bisa ngomong ini, Oh ngomong iya. apa gitu. Iya, Kasih ngajarin Rian ngomong apa gitu. Gak bisa loh. Susah. Kenapa kata-katanya Babayo? Aku penasaran Oh, sebelum gitu. kalau itu gua nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Emang udah begitu aja udah. Iya, katanya kalau Mike kan katanya I love you kan katanya Babayo.
Gua nggak tahu tapi. Tapi dia pintar ya, bisa Pinter. bisa menerima brief juga ya. Oh iya, pinter saya pinter. Bisa dia. Meskipun baca skripnya bebayu. Nggak bisa baca dia. Nggak bisa baca tulis. Bisa kalau terus bebayu pasti bisa Bebayu baca. bisa. Baca apa? Bebayu. Ah, bisa pasti. Yang lain nggak tahu ya. Ini apa nih? Ini babayo. Hurufnya cuma D, A doang yang dia tahu. Ini sama O udah. Oke, gosip terakhir. Jadi ini kayak gue pernah kenal lah sama tiktokers ini. Oke. Jadi dia dulu kalau setiap malam itu dia lagi naik-naiknya pada saat itu kayak 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu lah. Terus kayak dia setiap malam nge-live kayak abis itu ngajak-ngajakin cewek-cewek. Untuk Kayak ayo dong, gue pengen kesini nih, ada yang mau ikut enggak? Habis itu dibungkus dibawa ke rumah. Jangan gelang bungkus aja. Kan dibungkus juga. FYP bungkus aja susah. Algoritma juga malas ya. Anjing. Wah, siapa kan tiktoker itu? Silakan. Thank you semuanya. Thank you. Apa? Thank you.